Pada 2025 ini, anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang semula hanya direncanakan untuk satu tahap, ternyata harus menanggung dua gelombang penerimaan. Pendanaan P3K awalnya dibantu melalui dana alokasi umum dari pemerintah pusat, ternyata hanya mencakup sebagian formasi, sedangkan sisanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Pada 2025 ini, anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang semula hanya direncanakan untuk satu tahap ternyata harus menanggung dua gelombang penerimaan. Pendanaan P3K awalnya dibantu melalui dana alokasi umum dari pemerintah pusat, ternyata hanya mencakup sebagian formasi, sedangkan sisanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Wan Aset Daerah Banjarmasin Edi Wibowo wetakoni Prima TV tengah hari Selasa 22 Juli 2025 memadahkan di Banjarmasin tercatat 2.130 P3K aktif, sedangkan anggaran yang dibantu pusat dalam setahun hanya 9,4 miliar rupiah. Jika dihitung hanya bisa menggaji sekitar 200 pegawai, sedangkan sisanya ditanggung oleh pemerintah kota Banjarmasin. Edi Wibowo menyatakan pemerintah kota harus menyiapkan hampir 100 miliar rupiah untuk membayar gaji P3K yang tersisa. Kondisi ini tentunya semakin membebani keuangan daerah dengan tingginya persentase belanja pegawai yang diperkirakan melebihi 30% dari total anggaran belanja daerah. Seharusnya batas ideal belanja pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hanya sebesar 30%, namun sulit dipenuhi oleh banyak daerah termasuk Banjarmasin. Tapi dianggarankan hanya untuk satu tahun, khusus P3K itulah. Nah, satu tahun berikutnya kan lewat DAO. Tapi apakah itu masuk bagian daripada DAO? Yang jelas tuh tidak lagi dianggarkan. Misalnya tahun ini kita menerima 100, dibantu oleh pusat. Tahun berikutnya tahun berikutnya kan menerima lagi, dibantu. Tapi dibantu ini wujud dari P3K, tapi dari jumlah 200 tuh hanya satu saja yang memang yang tentukan peruntukan untuk P3K, yang satunya itu kita menganggarkan dari kegiatan dari APBD sendiri gitu. Nah, yang kita menganggarkan untuk satu gelombang kan. Iya. Nah, ternyata kan ada dua tahap. Nah, di perubahan ini kan kurang dari itu, otomatis APBD menganggarkan baik P3K tahap kedua maupun paruh waktu. Nah, itu APBD semua menganggarkan untuk pemenuhan untuk belanja pegawai ini memang besar. Jadi kalau ditentukan 30%, se-Indonesia tidak ada yang bisanya masih 30%. Selain Banjarmasin gitu Pak? Semuanya. Oh, semuanya. Nah, jadi semuanya. Jadi ya kenaikan itu kan bervariasi tergantung berapa kebutuhan pegawai yang ditampung gitu. Nah, Jadi di Banjarmasin pun kada sampai 30% lah? Lebih 30%. Lebih dari 30% lah? Semuanya lebih dari yang Nah, makanya itu tahun depannya anak berubah polanya lagi lawan kementerian, karena batas tahun 2027 untuk 30% tuh kayaknya agak berat kita gitu lah. Kenaikan penambahan pegawai dengan penambahan PAD kita tuh masih kada berimbang benar gitu.